Pernah nggak sih lihat iklan yang janjinya itu kedengeran muluk banget, kayaknya terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Nah, hari ini kita mau coba bongkar sebuah produk pertanian yang katanya bakal bikin revolusi total. Klaimnya ini luar biasa, jadi yuk kita lihat lebih dekat apa sih yang sebenarnya mereka tawarkan. Oke, kita langsung aja lihat sumbernya. Judulnya aja udah wah banget. Penemuan revolusioner abad ini. Ini bukan klaim yang main-main loh. Mereka nggak cuma janjiin hasil panen yang maksimal, tapi juga penghematan pupuk NPK sampai 70%. Coba bayangin, itu angka yang gede banget buat petani manapun kan? Nah, ini nih yang bikin kita bertanya-tanya. Sebenarnya masalah apa sih yang mau diselesaikan? Terus, janji-janji spesifik apa aja yang ditawarkan ke para petani? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang bakal kita coba jawab dalam pembahasan singkat kali ini. Ya, iklan yang jitu itu kan biasanya nunjukin dulu masalahnya apa. Mari kita bedah masalah yang mau dipecahkan produk ini. Dan di sini, intinya tuh cuma dua hal yang paling krusial buat petani. Produktivitas dan biaya. Iklan ini pinter, dia langsung nembak ke masalah utama para petani, biaya pupuk. Pupuk NPK itu kan bisa jadi salah satu pengeluaran paling besar ya. Jadi dengan ngomongin ini, mereka jelas langsung bikin petani noleh. Dan ini dia, angka ajaibnya. 70%. Ini bukan sekedar penghematan kecil-kecilan, tapi klaim buat motong biaya pupuk NPK sampai 70%. Coba bayangin, buat petani, angka segitu tuh bisa mengubah segalanya loh. Oke, masalahnya soal biaya. Terus solusinya apa dong? Kalau kita lihat dari iklannya, solusinya itu datang dari dunia biologi tanah. Jawabannya, menurut mereka, ada pada sesuatu yang super kecil, tapi katanya super kuat. Nah, disinilah mereka ngejelasin keajaibannya. Solusinya katanya ada di dunia mikroorganisme. Mereka mengklaim produk ini isinya lebih dari 3.000 spesies bakteri aktif yang siap nyalain lagi mesin produktivitas di dalam tanah. Jadi, bakteri aktif itu apa sih maksudnya? Menurut sumbernya, mereka itu ibarat pekerja-pekerja super kecil di dalam tanah yang tugasnya memperbaiki struktur fisik tanah, bikin tanah lebih gembur, dan ngebantu akar tanaman biar nyerap nutrisi jadi lebih gampang. Iklannya ngejelasin ini lewat 4 langkah yang kelihatannya simple banget. Pertama, bakterinya mendaur ulang nutrisi. Terus yang kedua, nutrisi ini diserap alami sama tanaman. Hasilnya apa? Panen yang berkelanjutan. Dan yang paling penting, semua ini katanya ramah lingkungan plus, yaitu tadi, hemat biaya. Jadi, intinya begini. Produk ini janji bakal ngebuka nutrisi yang sebenarnya udah ada di tanah, yaitu N, P, dan K, biar bisa dipakai tanaman. Jadi kita nggak perlu lagi nambahin banyak pupuk kimia. Nah, disinilah letak klaim efisiensinya. Oke, masalahnya udah, solusinya juga udah. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Hasilnya apa? Petani dapat untung apa aja nih kalau pakai produk ini? Dan ini mungkin klaim yang paling gila dari semuanya. Bukan dipakai tiap musim atau tiap tahun loh ya. Mereka bilang, cukup 6 kali aplikasi untuk seumur hidup. Wow, kebayang nggak sih? Janji efisiensi dan penghematan jangka panjang di balik klaim itu. Jadi, kalau kita kumpulin semua janjinya, ini kayak paket komplit. Bukan cuma panennya yang lebih banyak, tapi tanamannya juga katanya jadi lebih kuat. Dapat keuntungan ekonomi dari hemat biaya, sekaligus keuntungan buat lingkungan juga. Keren kan kedengarannya? Oke, yuk kita rangkum semua tadi. Intinya, iklan ini tuh ngebangun sebuah cerita yang meyakinkan banget. Coba kita pecah jadi 3 bagian utamanya ya. Jadi biar gampang, ceritanya tuh gini. Ada masalah, ditawarin solusi, terus dikasih lihat manfaatnya. Masalahnya, pupuk NPK mahal. Solusinya, pakai ribuan spesies bakteri buat menghidupkan tanah. Manfaatnya, hemat gede-gedean dan praktis banget pakainya. So, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan besar. Ya, terlepas dari benar atau enggaknya klaim produk yang satu ini, idenya sendiri kan menarik banget, memanfaatkan biologi tanah untuk bertani. Pertanyaannya, mungkinkah solusi seperti ini benar-benar jadi masa depan pertanian yang berkelanjutan? Nah, itu dia bedah singkat kita kali ini. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya ya.